saya sudah SMP, berani saya kesana. Berani saya sampai sekarang saya masih kawasan muter-muter dari bakso di daerah Bangun-Rejo. Surabaya itu nggak cuma Citraland tuh, nggak cuma Jiwo, Pakuwon dan lain sebagainya. Tapi Surabaya itu juga tersusun dari kampung-kampung ini, perdukuhan yang mungkin dari zaman Majapahit. Kenapa orang-orang pada beristigma dalam bahasa akademik? Kenapa pada beristigma mereka kan orang baik-baik semua sebenarnya. Baik, saya terinspirasi dari obrolan saya sama Mas Ipung ya, gitu ya. Ketika beliau ingin sekolah ilmu sosial di IS Fisik, saya tertarik diajak nulis tentang kampung di Surabaya. Saya bercerita kampung-kampung Surabaya itu punya kekhasan dan satu sama lain berbeda. Lalu sampailah cerita tentang Bangun-Rejo. Suatu tempat secara geografis, secara spasial dia ada di pinggiran. Nah, saudara-saudara saya yang mira-miri dari jam dini hari pagi itu masih mewarnai kepala saya karena saya ini baru tahu isi laut dari luar, ya, Ujung Perak. Rumah saya itu kan daerah Jalan Tanjung Sadari, jadi becak-becak itu kalau udah di atas jam 12 malam itu, wah, jadi saya sama orang tua saya itu pada nggak takut karena ada terus yang lewat naik beca dengan gembira, bahagia, tertawanya renyah, gitu kan ada beban. Nah, tapi kemudian lambat laun saya baru tahu kalau daerah di Kecamatan Kembangan, daerah Dupak, Bangun-Rejo itu ternyata dekat dengan rumah saya. Jadi dari rumah saya Tanjung Sadari lurus lewat pura belok tak kenal dengan lokalisasi. Jadi di situ sebagai suatu ruang yang secara geografis memang sudah menunjukkan ada peminggiran plus orang-orangnya di situ, di masyarakat, penghuninya, wilayahnya yang namanya Bangun-Rejo itu kemudian sudah diterima oleh masyarakat dan tidak ada penghakiman judgement nggak ada. Karena daerah itu tahun 83, 45, 85, 86 itu dulu ada bis kota yang jurusan Demak sampai Kutisari. Dan kalau saya jalan, ya naik Bermulense yang mengatakan bahwa ruang geografis itu memang yang saya tulis di buku itu bahwa kita tidak boleh melakukan penstigmaan dan pengkotakan ruang karena semua orang itu berhak tinggal di kota. Yang adik-adik Bapak Ibu bisa membaca papernya Henry Levy ini dalam artikel berjudul The Right to the Sea. Jadi saya menganggap bahwa saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang ada di itu sudah tahu pinggir gitu ya, karena itu sudah berbagai status sosial. Di situ ada berbagai gender. Di situ pula ada operasi negara untuk menertibkan mereka melalui tubuhnya. Di situ ada penertiban oleh masyarakat juga karena mereka yang tinggal di situ pasti terkena stigmatisasi dan lain-lain. Karena itu lebih kurang tulisan saya di beberapa di bagian kedua karena saya belum baca yang sebelumnya, yang mudah-mudahan itu ya, diadapkan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan sangat menarik bila kemudian dipadukan di dalam buku Seribu Gagasan Kemajuan. Nah, sebelum saya mengutarakan tentang apa yang ada, kalau disuruh nyanyi FYI, FYI, sebagai informasi saja bahwa seorang gubernur itu pernah singgah ke Bangun-Rejo. Betul apa enggak, Mas?
Benar. Ngapain dia di sana? Apakah nongkrong, lihat-lihat TV-TV apa gimana? Cari inspirasi. Cari inspirasi ya. Cari inspirasi untuk menulis lagu, bayangkan. Dan ini baru penemuan awal ya. Yang nanti mungkin akan digali lebih lanjut oleh Mas Guru dan juga tim dari sebenarnya ada Mas Taufik juga. Nah, dari situlah kemudian dengan adanya buku ini, apalagi ditambah support dari Balai Pesantren BMK 11, ini menjadi luar biasa hebat lagi. Bagaimana kemudian memperkenalkan kampung yang barangkali adik-adik atau teman-teman sekalian nggak ada yang tahu Bongrejo itu di mana. Lupa Bongrejo, apalagi ya lupa aja mungkin nggak ada yang tahu. Padahal lupa itu ada dia maupun secara praktis berkumpul dan bertemu jadi satu di Seribu Gagasan Madu. Bahkan salah satu penulisnya ini saya perkenalkan juga kepada Ibu Endah, berasal dari Bali, namanya Belijro atau Iman Arista untuk berdiri Belijro. Belijro ini katanya ngakunya sih demi mendatangi acara ini. Tepuk tangan untuk Belijro sekali lagi. Ya, dosen FIB UNER ya. Tepuk tangan untuk Mas. Ada yang terlewat? Oh iya, jangan lupa Mas Gomblong KW kesediaan yang juga aktif menuliskan Gomblong Mas Guru Indah juga. Oke, gitu. Ya, Ibu Ami. Baik, jadi itu teman-teman mungkin penulis dari Seribu Gagasan. Kemudian apa yang pakai gue ingat aku sanggup kalau mereka tercocok. Betul, saya 3 kali gue maka laki muda tuh kok 3 kali nomor karena saya tuh nyoba laki misi ya Allah bismillah. Kasus selanjutnya lagi ada teman-teman tuh aku apa ya terusan sampai asar terusan aku ngomong sama Mas Probo karena dia juga di bawah-bawah dari aku. Dia ngomong, Mas, saya jadi 12 tahun ini perjuangan ini bikin tengarnya. Tengar itu apa? Tapi selama ini aku tidak pernah tinggal di Solo, khususnya tidak pernah tinggal di pergerakan budaya yang dulu aku sesuatu yang aku berharap bahwa panjenengan itu mewakili salah satu kelompok akademik sing iso nulis tentang pergerakan kami di bawah khusus. Wonten melalui celupnya mau berpos kan tapi aku suruh lah panjenengan sedaya ojo kapok-kapok dolan ndelok kula ojo kapok-kapok ngewangi kula seperti itu kula matur suwun sangat luar biasa ayo batin pada panjenengan untuk apa yang jenengan lakukan pada saya dan Mandur itu bagian dari kebaikan alam semesta. Dulu ada sebutan yang sangat lazim ya ketika saya masih usia sekolah SD, SMP, SMA itu bangunan jadi disebut BR Mas ya. Itu nggak bisa saya jadi begitu BR itu sudah dari kepala saya BR itu bangunan Rejo. Ya punya konotasi. Dulu kita kan nggak pernah mengenal istilah stigma ya, masih konotasi. Jadi kalau kita ketawa terbahak-bahak, happy, terus berpakaian kurang standar gitu ya. Iya, juga seksi gitu ya. Kita harus dikasih tahu sama di orang-orang sekitar rumah saya ini dandannya Joko kayak wong BR. Jadi dandanmu jangan kayak orang yang ada di Bandung dan Jawa. Dan saya masih penasaran BR itu sajanya apa. Terus saya akhirnya naik sepeda ke sana, gitu ya. SD itu sama di kampung-kampung yang tapi itu masih serem ya, nggak seperti sekarang udah tertangga daerah yang kotor. Daerah yang kotor di situ masyarakatnya juga pinggiran, ya, karena di situ saudara-saudara yang bekerja dan bergantung secara ekonomi pada kehidupan menjual dirinya, yang disebut dengan kemudian disebut dengan pekerja seks itu dulu disebut dengan penyakit spilis. Kalau mereka sekarang apa spilis jadi ya lain ya dulu masih spilis Raja Singa, terus disebut GO itu jadi saya langsung punya imajinasi teman-teman saudara-saudara saya yang di BR itu sakit gitu ya, itu seperti itu.
Lalu kemudian tahun 1900 sekian ya awal 2000-an saya nyemplung di Gaya Nusantara, tahu khusus ternyata HIV namanya seperti itu. Gagasan itu juga saya sebenarnya kurang apa kalau dibilang 1000 gagasan gitu ya, tapi saya harus ada judul yang lebih menggemparkan karena itu mengungkap dunia gelap, bukan dunia hitam. Pembangunan kampung Sungai Surabaya kena di daerah bangunan jatuh nggak diapa-apain sama pemerintah kota gitu ya, nggak disentuh. Negara hanya hadir, pemerintah hanya hadir karena di situ dianggap tempat munculnya penyakit yang sekarang ya penyakit kelamin gitu ya, sekarang jadi HIV dan sebagainya. Lalu mereka diawasi, diobati ya seperti itu. Tapi yang perlu yang menarik dari secara garis besar ketika saya baca tahun ini sebenarnya adalah pengungkapan tentang ruang-ruang pinggiran di perkotaan yang belum tersentuh oleh pembangunan secara real. Gitu. Jadi kalau Mas Semut mulai aktif 2014, lalu disambut oleh Bapak Ibu dari masih didominasi karena dia adalah pekerja yang menerima upah dari pekerjaan dan profesinya. Oleh karena itu saya di sini hanya ingin menekankan bahwa buku 1000 gagasan itu memang layak dibaca dan perlu dikaji lebih lanjut untuk bisa membangun manusia-manusia yang ada di BR itu kan. Seperti itu. Terima kasih ya. Dari persoalan undang-undang ngasih opo kan iso. Itu bukan nama muncul yang panjang sekali. Itu dong. Nek aku ngono ya, kok nek anakku ngobrol di luar wae ngobrol di kafe. Mana aku tak ini tok ini bayar lanang ini. Itu tak serahkan yang dari mawar orang kok enggak nek kita kebayar benar. Semua teman-teman yang dengan sukarela luar biasa, penulis-penulis tahu sudah ini bahkan ya ini untuk cerita sadar gitu kan. Tapi aku cuma kalau supaya dan buku ini mungkin satu-satunya nanti tak mau dulu satu bisa juga jadi juga membicarakan tentang persoalan konstitusi itu sudah ada mereka. Ayo waktu tak aneh mohon maaf untuk mengarang. Tak perlu baik apa yang ngomong tentang sebenarnya dengan saya Pak Toto. Ayo ngomong dari sudut pandang kecil aku. Dan saat ini Kang Semut ini sedang menginterupsi adanya arogansi, adanya eksploitasi di kampungnya melalui tangan-tangan budayanya, melalui sanggarnya, melalui sepak terjangnya, melalui langkah-langkahnya. Nanti kalau filosofi semutnya mungkin bisa ditanyakan. Yang lalu saya mengajak mahasiswa saya dari Universitas Ciputra Surabaya, dan saya juga ngajak di sana untuk berkunjung dan datang langsung lihat langsung. Oke lah, kamu tahu Surabaya itu nggak cuma Citraland tuh, nggak cuma Jiwok, Pakuwon dan lain sebagainya. Tapi Surabaya itu juga tersusun dari kampung-kampung ini, perdukuhan yang ini dari zaman Majapahit. Dan bahkan kalau FYI teman-teman gengsi ya. Dulu itu Surabaya itu hanya sebuah perdukuhan kecil yang itu hanya terdiri dari beberapa kakak ya, bahasa organisasi sekarang di bawah naungan Majapahit. Bahkan waktu pasukan dari Raden Wijaya mengejar pasukan yang belaikan sampai ke ujung Galuh itu sendiri ya, ujung Galuh baru hanya rawa-rawa atau ini ya muara gitu ya, dari sungai kampung ini hanya sebagai catatan kaki dalam pembangunan. Karena kerap kali kita dihadapkan oleh fenomena-fenomena yang menunjukkan kampung itu sendiri. Kampung dianggap sebagai suatu hal yang plural di tengah perkotaan besar, dan mereka mungkin distigma plural, isunya macam-macam gitu ya. Dan sampai pada akhirnya ya kita juga melihat bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah juga boleh dievaluasi. Seharusnya tidak hanya dari top down, tapi juga bottom up. Artinya kalau sudah kemudian kita mengarah pada sebuah
paradigma pembangunan. Kita juga membangun dari dulu kita punya presiden namanya Joko Widodo yang sekarang juga sedang di banyak sudah ada indeksasi seperti itu. Ya artinya harus ada intervensi, harus ada turun langsung ke bawah melihat situasi bahwa masih tertinggal. Maka bagaimana caranya supaya ini kemudian baik dari provinsi maupun dari pusat itu memberikan perhatian. Sama halnya seperti di lingkungan kota. Kalau kota itu kita nggak melihat dari kampungnya, ya akan tersisa namanya ketimpangan. Gitu. Ketika kita melihat bahwa Surabaya ini kota terbesar kedua di Indonesia gitu. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Sidoarjo. Saya langsung bertanya. Mungkin ke Kang Smo dulu. Ini menarik karena Mbak Widodo itu kan saya asli Surabaya tapi sudah jadi warga negara Sidoarjo. Sudah lama juga. Dan menariknya memang mengenai Mbak Widodo memang terkonotasi memang itu tempat yang negatif. Kalau menuju ke Sidoarjo, sebenarnya Sidoarjo itu juga punya 15 lokalisasi. Kalau zaman Hindia Belanda, karena kita teman-teman di Sidoarjo itu memetakan bahwa berdirinya pabrik gula yang ada di Sidoarjo itu berarti dan dari semut itulah muncul pondok pesantren yang ada di Sidoarjo. Itu cikal bakalnya atau itu soal lokalisasi, tapi Sidoarjo lebih banyak karena banyak pabrik gula dan pabrik gula yang ada di Sidoarjo. Nah, saya mau tanyakan sama Kang Smo itu adalah konsistensi sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih ada 10 tahunan itu bagaimana menjaga eksistensi itu, karena mungkin anak muda seperti teman-teman ini gak sulit saya mau ada berhadapan dengan RTRW dengan warga saya ngitungin sebenarnya terus gak dibayar sebenarnya gak terus gak pakai lorong apa gitu kan, tapi jadi kan konsisten. Nah dari situlah bagaimana menjaga konsistensi ini itu sampai sekarang itu adalah apresiasinya dengan bisa membuat Widodo Art Festival dan dimana dengar-dengar ya tahun depan pun juga ada. Jadi aku yang ngajar Ramadan itu aku ngajarin teman-teman bercerita, bahkan cerita itu kemudian diadopsi oleh Medi waktu itu. Jadi aku waktu itu Muslim dan NU, makanya konsep waktu itu aku membuat tokoh baru namanya Muhammad. Jadi dia caranya orang-orang punya hero yang luar biasa. Dia bernama Muhammad. Itu lewat cerita bahwa hari ini kita juga punya keindahan bagaimana bercerita pada anak kita. Sambari. Dan cerita itu aku menggunakan media lain. Orang tua sebenarnya rek. Orang susah jadi memang notabene mereka adalah kawan-kawan Jawa. Ngomong kaya. Mungkin mereka punya persepsi beda. Duit itu ya kayak kamu. Wong sing sakro mobil, wong sing ibune marah dia. Kalau tidak, kalau dia itu bersama Jawa itu. Makanya titik itu kemudian kami gawe untuk melindungi kawan-kawan itu. Ngajarin kawan-kawan kami memberi ruang kepada rumah kami. Kami dulu punya sanggar rumah dulu itu. Pak Mungkin Sopo masih sengaja dipasang, dibangun diri, dan yang lewat itu jadi rumahnya lebih. Tapi kalau ini istilah caranya. Makanya kenapa saya diprogram di ruang-ruang di kampung-kampung, karena berpikir kalau anak-anak ini tidak memiliki ruang komunikasi, ruang berkumpul mereka, ruang bermain mereka, mensosialisasikan mereka sebagai makhluk sosial saling tolong di negara lain. Kota digerus oleh kamu digerus oleh kota-kota yang makin bagus ini. Kira-kira orang-orang yang tinggal di kota Surabaya mereka akan sangat individualis. Makanya ngomong tentang anak ini masa makanya nggak mundur. Apa yang terjadi? Karena ada namanya tuh masjid gitu, terus tahu bangunan sudah kesekian gak usah dibangun. Anak-anakku setahu kenapa tak disebut sebagai lembaga budaya nonton karena aku bangun juga festival itu saya pertanggung jawaban yang aku ngajar nari, ngajar teater, ngajar reokan, ngajar obokan itu di bangun juga festival. Makanya tak kayak uang tapi kemudian mak-mak ini kita akan berbulan bersama-sama bahwa ini berdampak sosial. Dan kita gawe terus biar Surabaya itu Surabaya itu sudah bisa agenda wisata pun bangun apa orang nonton ini bangun rejo apa pentas kampungan gawe maksud pentas kampungan pol ini jangan ambil konco-konco bangun misalnya kalau bisa itu kan
Kalau cerita ya Bang ya, jadi memang anak-anak itu kita ketemu waktu itu di 2008 kita ya, pokoknya awal-awal itu ya, ketemu beliau ini masih sangat, ya kan beliau beberapa kali bilang dengan pemerintah ya. Pertama kalau ketemu saya takut, karena apa ekspresinya itu nggak seperti saat ini gitu. Dia sangat defensif gitu ya, bertemu kayaknya kok sangat ekspresi dunia itu kelihatan kayaknya nggak mesra nih sama kita nih gitu. Beliau ketemu terus cerita, begitu beliau cerita bahwasanya saya punya komitmen, saya sudah menggerakkan yang ada di kampung dan apa namanya membuat sebuah kegiatan yang apa ya di tempat yang oleh orang lain itu dijauhi. Tapi dia tetap stay di situ ya, kan orang di situ. Tapi saya rasa komitmennya beliau ini yang membuat saya jadi, gimana ini? Pertama datang saya masih belum ini, kedua datang, ketiga datang ya Mas ya. Nah itu baru saya bilang mungkin saya di PKW sebelah sini jangan main ke sini ke hal-hal yang tetap hapus lama harus masuk. Karena kami juga ada kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa di KTPN Trawulan. Di 24 desa kami turun ke semuanya. Nah, salah satunya adalah kami ingin membantu. Jadi yang membuat kami konsisten atau membantu itu adalah karena Tamsimutnya sendiri. Beliau luar biasa dan kalau di sini juga nggak ada Mas Probo, saya rasa juga kita juga masih miring Mas Noki, Sorayo, Sorayo. Kami sebenarnya nggak besar, cuma ingin melihat dulu kayak gimana sih perkembangan dan ternyata hasilnya luar biasa. Jadi sekali lagi saya merasa tidak sendiri karena terkait begitu saya sudah SMP, berani saya ke sana, berani saya sampai sekarang saya masih kawasan muter-muter dari bakso yang di daerah Bangurjo ini. Dan kebetulan memang ada tukang servis di pojokan dari langganan saya. Jadi sepeda motor saya nggak dikunci, nggak apa, aman Pak, nggak usah kunci, biarin aja. Enggak, saya pikirin karena jalan, nggak apa-apa. Jadi udah seperti itu ya, nggak perlu apa-apa gitu, takut aja seperti itu. Jadi intinya saya tertantang ketika nulis buku ini, ingin menunjukkan kenapa orang-orang pada menstigma, itu ya dalam bahasa akademiknya, kenapa pada menstigma mereka kan orang baik-baik semua sebenarnya. Lalu jadi pertanyaan saya adalah kenapa harus ada regulasi, ada peraturan, ya, di mana orang-orang dikenalkan pada nilai-nilai yang moral, yang baik, yang benar, itu yang membuat saya tertantang. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya membuka kesempatan siapapun tuh bisa menulis tentang menulis, terutama teman-teman dari mahasiswa yang tadi barusan juga mungkin satu persatu harus pergi dulu karena ada kuliah berikutnya. Tapi ini saya juga tawarkan misalkan ke teman-teman peserta mata kuliah logika dan nalar kritis, mungkin kita bisa membangun nalar kritis itu dari kalau perlu minggu depan kita punya LPK-nya di